Oke, pertama-tama akan saya pasang adapter laras ya. Adapter laras ini dipasang dari arah belakang seperti ini, jangan sampai terbalik ya. Nah, ini chamber bagian belakang, nah ini arah belakangnya ya. Jadi rekan-rekan bisa memasukkan adapter laras ini dari arah belakang seperti ini ya. Diperhatikan lubang transfer jangan sampai terbalik, jadi lubang transfer ada di bagian depan. Nah, setelah nyampe sini kita pasang o-ring dulu ya, o-ring seal untuk adapter laras. Seperti ini ya, udah terpasang o-ring seal. Kemudian rekan-rekan bisa melihat dari lubang atas ini ya, di bagian baut pengunci dari adapter laras ya, bisa melihat dari lubang ini untuk mengepaskan ya, atau membuat supaya coakannya itu tepat di arah lubang ya, lubang pengunci adapter laras ya. Nah, seperti ini. Jadi sebelum rekan-rekan memasukkan ini adapter laras ke dalam chamber, langkah baiknya rekan-rekan bisa melumasi o-ring ini dengan minyak pelumas senapan tentunya ya. Bisa melumasi dengan minyak pelumas senapan atau pelumas o-ring ya, seperti ini ya. Nah, kemudian dorong ini, adapter laras sudah terpasang di dalam chamber ya. Kemudian rekan-rekan bisa memasang atau mengencangkan baut pengunci adapter laras, namun sebelumnya rekan-rekan harus memasukkan o-ring ini ya, seperti ini, o-ring seal ini. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi rembesan angin pada saat ditembakkan. Setelah o-ring masuk ke dalam, rekan-rekan bisa langsung memasang atau mengencangkan baut pengunci adapter ya. Ya, seperti itu ya, rata dengan chamber ya, baut penguncinya ya. Kemudian tahap berikutnya adalah memasang ini valve, teflon valve ya, dan per valve tentunya ke ruang valve ya, atau ke ruang ledak. Nah, seperti ini, dorong dan dikunci dengan saluran transfer ini yang ada dratnya ya. Ya, kalian putar ya, diputar searah jarum jam ya, untuk mengencangkan. Nah, ini udah kencang ya. Kalau misalnya kurang yakin, dilapisi menggunakan karet dalam ini ya, kemudian dikencangkan ya, supaya tidak licin ya. Nah, seperti itu ya. Berikutnya rekan-rekan bisa langsung memasang ini tusuk mimis ya, tusuk mimis, masangnya dari arah belakang seperti ini. Kemudian ini sebelumnya dipasang ini dulu. Nah, ini
ya. Ini adalah part dari tusuk mimis juga. Nah seperti ini. Jadi rekan-rekan bisa memasang ini bahan dari kuningan ini ya. Perhatikan jangan sampai terbalik posisinya. Jadi yang ada arah oval ini menghadap ke bagian atas, yang ada di oval di pojok bagian atas ini. Nah seperti ini ya, saya tunjukkan. Nah ini oval ya, ini bagian di sini adalah ada oval ya, di kuningan ini ya, ini menghadap ke arah atas ya. Nah, seperti itu. Kemudian langsung pasang ini ya. Nah seperti ini, dan dipasang satu buah baut penguncinya ini ya. Jadi baut ini terpasang di part kuningan tadi ya, ya seperti ini. Oke ya. Atau rekan-rekan bisa pasang ini dulu baru ini ditempelkan seperti ini, bisa juga. Kemudian rekan-rekan bisa memasang mekanik dari kokang, ya seperti ini ya. Tapi jangan lupa dipasang pernya, ini bagian sini ada per. Berikutnya setelah tusuk mimis terpasang ya seperti ini, sementara ini kita lepas dulu ya. Jadi setelah chamber depan terpasang baru kita pasang ini, karena ini ada pengaitnya di sini. Ada pengait yang masuk ke sini ya, dan di bagian ini ada pernya ya. Akan kita pasang yaitu hammer ya, hammer. Ingat posisi hammer jangan sampai terbalik ya. Yang bagian depan ini adalah bagian yang rata untuk dimasukkan ke ruang hammer seperti ini. Nah seperti ini ya, perhatikan seperti ini, dorong ya. Kemudian kita pasang per hammer. Jangan sampai terbalik juga ya, yang ada teflon ini ada di bagian depan seperti ini, karena nanti di bagian lubang dari tengah dari per hammer ini ada as setelan hammer ya, yang masuk ke dalamnya. Pasang seperti ini ya, seperti ini. Ada dua baut penguncinya. Kencangkan. Selanjutnya kita pasang part dari trigger ya, part dari trigger. Ini partnya, ini partnya seperti ini. Ada dua buah per ya, satu per terpasang seperti ini. Kemudian kita pasang ini ya, kuku trigger ya, seperti ini. Seperti itu. Berikutnya kita pasang satu per lagi di sini, dan kita pasang ini 4
berikutnya ya, seperti ini ya. Ini kita tahan seperti ini ya. Nah, terpasang seperti ini ya. Nah, di sini ada as pengunci dari atas seperti ini, kita pasang. Dari atas seperti ini ya. Setelah as pengunci dari part trigger sudah terpasang, kita pasang baut untuk penahan ya, supaya pennya itu tidak keluar. Ada satu buah baut, ini bautnya ya, kita pasang. Kita kencangkan ya, nggak usah terlalu kencang ya. Kemudian kita pasang as konektor ya, namun sebelumnya pasang dulu pernya, per dari part trigger ya, posisi seperti ini ya. Tahan, kemudian dorong, baru kita pasang as konektornya ya, masukkan seperti ini. Kita cari sela sampai dia posisinya bisa pas. Setelah pas baru kita kencangkan dengan memutar as ini searah jarum jam. Nah, seperti ini ya, putar ya, putar searah jarum jam. Oke, udah kencang ya. Setelah as dari mekanik trigger terpasang seperti ini, selanjutnya yaitu memasang setelan kepekaan dari trigger ya. Nah, seperti ini ya. Setelan kepekaan yang adalah terletak di baut L kecil ini ya. Untuk lebih sensitif, rekan-rekan bisa putar ke arah kanan atau searah jarum jam ya. Namun jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akibatnya kokang tidak mau nyantol. Nah, untuk part dari chamber bagian belakang sudah terpasang semua ya, seperti ini. Tusuk mimis, hammer, bar hammer, kemudian part dari trigger, saluran transfer, berikut teflon valve dan bar valve yang sudah terpasang semua. Nah, seperti ini ya. Oh ya, satu lagi catatan, posisi coakan ini harus menghadap ke atas ya pada waktu mengencangkan ini ya, supaya dia bisa sejajar dengan pen yang akan kita pasang nanti di chamber bagian depan. Nah, harus sejajar ke atas ya, sejajar seperti ini. Selanjutnya kita akan menyambungkan chamber bagian depan ini dengan chamber bagian belakang. Nah, ini yang sudah kita rakit tadi ya, part-partnya ya. Ini ada o-ring seal. Alangkah baiknya kalau rekan-rekan terlebih dahulu memberikan pelumas ya, pelumas khusus o-ring seal ya, supaya awet dan supaya memudahkan pemasangan. Oke, langsung saja kita akan coba sambungkan ya untuk part dari chamber bagian depan dan bagian belakang seperti ini. Nah, ini coakan ini harus menghadap ke atas ya, harus menghadap ke atas. Nah, akan kita sambungkan seperti ini ya.
Namun perlu diingat sebelum rekan-rekan memasang atau menggabungkan chamber bagian depan dan chamber bagian belakang, terlebih dahulu harus diperhatikan, yaitu jangan sampai lupa pemasangan o-ring ini ya. O-ring ini adalah berada di bagian dalam dari chamber bagian belakang ya. Fungsinya adalah untuk penyekat antara laras dan adapter laras. Jadi rekan-rekan harus pasang dulu seperti ini, jangan sampai tertinggal. Kalau sampai tidak terpasang, nanti pada waktu shoot atau menembak akan ada terjadi rembesan ya. Nah, seperti ini. Kemudian rekan-rekan bisa dorong menggunakan laras yang akan dipasang nanti ya. Nah, ya seperti itu ya. Nah, ini udah terpasang o-ring ya bagian dalam ini ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasang atau menggabungkan chamber bagian depan dan chamber bagian belakang. Ya, seperti ini ya. Nah, iya, didorong pelan-pelan dan seperti ini sudah terpasang. Ini ada satu buah pin pengunci ya. Pin pengunci sudah terpasang seperti ini, ditekan perlahan-lahan ya. Nah, ini sudah terpasang atau terhubung ya antara chamber bagian depan dan chamber bagian belakang ya. Seperti ini ya. Berikutnya adalah saya akan memasang pengait dari mekanik trigger ya. Nah, ini pengait bagian depan mekanik trigger ya. Namun harus kita pasang ini adapter penguncinya ya. Kita pasang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan perlu diperhatikan ya, posisi dari baut pengunci ini harus menghadap ke bawah ya, dan harus rata, jangan sampai dia miring seperti ini yang nanti akan terhalang oleh frame yang mengakibatkan nanti trigger menjadi berat. Jadi harus seperti ini. Oke, kita kencangkan. Oh ya, poin pentingnya lagi ya, ini tidak boleh terlalu tegang. Jadi saat pemasangan adapter pengunci ini, trigger nggak boleh terlalu tegang ya. Jadi harus ada spasi ya. Kalau dia terlalu tegang, nanti saat dikokang tidak mau nyantol ya kokangnya ya, atau per hammer tidak mau mengait ya. Jadi nggak usah terlalu tegang, jadi agak-agak ada spasi seperti ini ya saat mengencangkan ini baut pengunci ini. Nah, itu poin penting banget itu ya. Berikutnya saya akan memasang mekanik kokang ya. Nah, mekanik kokang itu as ya, as bagian samping sebelah kanan ini ya, seperti ini. Masukkan seperti ini. Ini ada satu buah per yang panjang, pernya seperti ini. Masukkan seperti ini ya. Kemudian dikaitkan ke mekanik dari tusuk mimis ini. Jangan sampai terbalik, perhatikan arah yang ada lubang untuk drat ya, atau lubang pengunci dari as dari mekanik kokang ya. Seperti ini. Posisinya seperti ini ya, pasangnya ya. Seperti itu. Kemudian as kita dorong
seperti ini, kita kencangkan. Cara mengencangkannya, rekan-rekan bisa menggunakan kunci A kecil, diputar dari lubang ini ya, lubang baut pengunci dari per kokang ya. Nah, diputar seperti ini. Oke, setelah per terpasang dan as sudah dikencangkan ya, seperti ini. Ini ada satu buah pengunci dari per ya, per mekanik kokang ya, satu buah ini baut ya. Nah, ini harus dipasang, untuk fungsinya adalah untuk stopper ya, stopper dari per ya. Ini ada baut kecil ya, fungsinya adalah untuk stopper dari per mekanik kokang. Ini harus dipasang di sini ya. Nah, ini kencangkan ya, kencangkan terus sampai dia lebih ke bawah setengah dari ukuran baut. Nah, seperti ini ya. Ya, ini fungsinya adalah untuk stopper per ya, saya tunjukkan. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menahan per dari mekanik kokang ini ya. Seperti itu ya. Setelah terpasang ini as dari mekanik kokang dan pernya, selanjutnya kita akan memasang ini handle kokang ya, handle kokang. Perhatikan di bagian pangkal dari handle kokang ini ya, ini ada bagian yang rata nih, bisa rekan-rekan perhatikan ini ya, ada bagian yang rata ya. Jadi bagian yang rata ini harus menghadap ke arah depan. Jadi yang bagian rata ini harus menghadap ke arah depan seperti ini. Nah, ya seperti ini saya tunjukkan ya, seperti itu ya. Tujuannya adalah pada waktu dikokang dan untuk memasang magazin atau single shoot bisa mengait di coakan ini ya, bisa mengait ke bawah ke coakan ini. Jadi yang bagian rata ini bisa mengait ke coakan ini. Nah, itu poin penting juga ya yang harus diperhatikan ya. Setelah terakit seperti ini, rekan-rekan bisa coba untuk tes kebocoran ya. Sebelumnya dipasang tabung sementara dan diisi angin ya. Jangan lupa ini buat pembuangan harus dikencangkan. Jangan sampai pada saat rekan-rekan mengisi angin keluar dari arah lubang pembuangan ya. Rekan-rekan bisa coba isi angin menggunakan tabung sementara untuk mendeteksi kebocoran ya, kebocoran dari saluran transfer ya, dari bawah sini dan dari bawah sini. Oke, akan coba saya akan isi angin ya. Nah, ini udah saya isi angin dan saya berikan tips ya, saat mengisi angin dengan kondisi tabung kosong sebaiknya rekan-rekan kokang dulu ya. Jadi dikokang dulu, dikokang dulu seperti ini baru diisi angin, supaya per valve atau teflon valve tidak tertekan oleh hammer ya. Nah, ini udah saya isi.
Sudah saya isi dan ada tekanan anginnya sekitar 1400 sampai 1450 ya. Saya akan coba untuk deteksi kebocorannya di area ini ya, saluran transfer ya. Dan untuk tes kebocoran, rekan-rekan bisa menggunakan air sabun ya, bisa menggunakan air sabun ya, atau busa sabun. Teteskan di bagian ini dan di bagian ini. Kalau saya menggunakan minyak ini ya, misal minyak mesin jahit ya, biasanya kalau dia ada indikasi kebocoran akan terlihat. Kalau ada kebocoran akan terlihat ada gelembung udara ya. Aman ya bagian belakang ini. Kemudian saya akan coba teteskan minyak ke bagian transfer bagian depan. Aman juga ya. Jadi setelah saya rakit, alhamdulillah tidak ada kendala kebocoran di bagian transfer ya, atau di jalur dari transfer ini ya, unit buru ini ya. Selanjutnya saya akan memasang tabung dan memasang laras ya, juga hand grip bagian bawah ini. Nah, ini tahap pemasangan laras. Jadi kembali saya tekankan, poin penting juga saat kalian selesai mengatas kebocoran, alangkah baiknya sebelum memasang laras, angin dibuang dahulu ya, angin dibuang dahulu supaya laras bisa benar-benar center ya, masuk ke dalam chamber ya, dan terkonek dengan adapter laras. Saya masukkan, dipaskan dengan kenokan ini ya, udah ada ukurannya ya. Nah itu ya. Setelah terpasang seperti ini, rekan-rekan bisa menekan dari ujung laras ini ke arah bawah ya, diberdirikan ya, seperti ini saya tunjukkan. Namun tidak usah terlalu kuat, menekan ke bawah, tekan ke bawah, kemudian baut pengunci laras bisa rekan-rekan pasang dan kencangkan ya. Tujuannya menekan ke arah bawah supaya dia menekan o-ring antara adapter laras dan laras ya, jadi bisa rapat ya, bisa rapat antara laras dan adapter laras, dan tidak terjadi rembesan angin saat ditembakkan. Ya, dikencangkan ya, seperti ini. Oke, setelah kencang baut pengunci laras, rekan-rekan bisa mengencangkan ini satu buah baut pengunci cincin laras di bagian tengah ya. Ya, kencangkan ini ya.
Nah, ini laras sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang stopper dari tusuk mimis ya. Tolong diperhatikan karena ada poin penting di bagian stopper ini ya, yang kalau salah pemasangan atau salah setting bisa berakibat fatal. Ada rembesan angin di bagian loading ya, loading sini ya. Sebelumnya kita kokang dahulu ya, kita kokang seperti ini, kemudian pasang stopper ya, stopper dari tusuk mimis. Oke, udah masuk ke dalam, kemudian kita lepaskan pelan-pelan bagian kokang ini ya. Ya, terlihat ya ada stopper ya. Nah itu. Nah, poin pentingnya adalah saat stopper kalian pasang, kalian harus setting bagian stopper ini dengan cara tadi sudah dikokang ya, dikokang seperti ini ya. Kemudian kalian lepaskan, mentokkan ke bagian depan ya, mentokkan ke bagian depan seperti ini. Ini baut pengunci stopper, jangan dikencangkan dahulu ya, kita pasang kuncinya dahulu, kemudian tekan sedikit menggunakan kunci, tekan sedikit ke belakang ya, namun kokang tidak bergerak ya, jangan sampai kokang terdorong atau tertarik ke belakang juga seperti ini, jangan sampai ya. Jadi kalian harus mendorong ini stopper ya, stopper ini kalian dorong bergeser beberapa mili dengan kokang tidak ikut terdorong atau tertarik, dan kemudian kalian kencangkan ini. Saya ulangi ya, posisi terkokang seperti ini, posisi terkokang, kemudian setelah posisi terkokang stopper rekan-rekan dorong ke belakang sedikit aja, hanya beberapa mili ya, sampai dia benar-benar mepet ke tusuk mimis. Setelah itu baru dikencangkan ya, kencangkan. Tujuannya adalah supaya pada saat terisi angin, tabung terisi angin, kalian shoot atau kalian menembakkan unit ini, tidak terjadi rembasan di bagian loading mimis ya, di bagian sini ya. Ini yang sering paling terjadi. Jadi titik poinnya seperti itu cara setting untuk supaya angin tidak terjadi rembesan di bagian loading ya, hanya bergeser atau didorong beberapa mili saja ke belakang stopper ini untuk supaya angin tidak ada rembesan pada waktu kalian menembakkan unit ini ya. Nah seperti itu ya. Jadi bisa rekan-rekan praktekkan caranya yang sudah saya share untuk mengatasi rembes angin yang terjadi di bagian loading mimis saat ditembakkan. Oke, bagian akhir dari perakitan part-part dari unit buru ini adalah pemasangan hand grip, pemasangan tabung, rel bagian bawah, rel bagian atas, dan frame kanan kiri ya. Yang lain-lain sudah oke, sudah mantap, tidak ada kebocoran, sudah saya tes tadi ya, sudah kita saksikan bersama-sama, tidak ada kebocoran. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang masih kurang informasi mengenai cara perakitan unit buru, perakitan part-partnya, cara tes kebocoran ya, kemudian setting-setting dari poin-poin penting yang harus kalian lakukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.